Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dosen Hikmatul Hasanah SEIME selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar ekonomi. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa dengan NIM 212105030039. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 beserta rekan-rekan saya Indra Setiawan, Intan Widiastuti, Ismi Azizah, Syafira Ilma Maulida, dan Sofiatul Maghfirah selaku presentator di kelompok 4. Untuk kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang konsep produksi dalam ekonomi Islam. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Widiastuti dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian produksi dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai istilah sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya, yang tentunya bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap. Namun pada prakteknya hal-hal di kondisi dan situasi tertentu bisa juga mempunyai arti dan lingkup yang luas sehingga dapat mengalami perubahan. Prinsip ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi 4 poin, yaitu tauhid, yang kedua keseimbangan, yang ketiga berkehendak bebas, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Produksi tidak hanya diartikan sebagai menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, namun juga membuat barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan produksi sehingga barang tersebut memiliki daya guna untuk diproduksikan nanti. Sekian penjelasan dengan materi pengertian produksi dalam ekonomi Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Azizah. Di sini saya akan menjelaskan dalil terkait dalam produksi. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain untuk ditanami dan janganlah menyewakannya. Hadis tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan faktor produksi berupa tanah yang merupakan faktor penting dalam sebuah produksi. Jika manusia tidak mampu memakmurkan tanah atau dengan kata lain menggaranya sehingga menghasilkan manfaat bagi kebutuhan, maka dianjurkan untuk menyerahkan izin untuk mengelola tanah kepada orang lain. Bukan tanah tersebut disewakan seperti yang bisa dilakukan di kalangan masyarakat sekarang ini. Adanya produksi itu dapat meningkatkan kesejahteraan manusia di muka bumi. Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dengan uang. Sedangkan dalam Islam, kesejahteraan ekonomi terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dan keikutsertaan sejumlah orang dalam proses produksi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi dalil tentang reproduksi. Pandangan hadis tentang reproduksi, Rasulullah mendorong umat Islam agar rajin bekerja untuk mencari karunia Allah, agar dapat memberi dan berbagi nikmat kepada orang lain, tidak meminta-minta, dan agar dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Nabi bersabda dari Abu Hurairah RA, katanya, aku mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar,
lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri, tidak minta-minta dari manusia, lebih baik daripada minta kepada seseorang baik ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberi kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis di atas menjelaskan tentang beberapa hal terkait aktivitas ekonomi, yaitu 1. Mendorong untuk rajin bekerja dengan berangkat pagi-pagi sekali. 2. Dorongan untuk rajin bekerja dan berproduksi. 3. Dorongan untuk melakukan distribusi. 4. Dorongan untuk hidup kesatria dengan tidak meminta-minta. Dan kelima, dorongan untuk bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Mahfirah. Saya akan menjelaskan tentang tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat. Atas dasar itulah pemerintah dengan berbagai kebijakan senantiasa berusaha mendorong dunia usaha untuk meningkatkan jumlah produksi. Di mana secara makro meningkatnya jumlah produksi berarti akan meningkatkan kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja akan meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan mendorong permintaan hasil produksi. Apabila itu terus berlangsung, berarti terjadi pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat pun akan semakin makmur. Tentu saja untuk pertumbuhan ekonomi tersebut harus memperhatikan pertumbuhan penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ilma Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Produksi ini akan terus dilaksanakan karena yang pertama yaitu banyaknya barang atau jasa yang habis dikonsumsi. Yang kedua yaitu adanya barang modal yang harus diganti karena aus atau rusak dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu adanya barang-barang yang harus diganti karena sudah ketinggalan zaman. Yang keempat yaitu adanya barang-barang yang hilang karena bencana alam. Yang kelima yaitu peningkatan taraf pendidikan dan kebudayaan sehingga menambah aneka ragam kebutuhan. Yang keenam yaitu pertumbuhan penduduk sehingga mendorong peningkatan jumlah kebutuhan barang dan jasa. Yang ketujuh yaitu kemajuan tingkat pengetahuan dan ilmu teknologi akan mendorong proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, ada beberapa bentuk tujuan produksi yang lain diantaranya, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga yaitu menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat yaitu meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Yang kelima yaitu mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Semua itu diganti dengan cara memproduksi barang yang baru. Yang keenam yaitu memenuhi pasar dalam negeri. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kemakmuran. Yang kedelapan yaitu memperluas lapangan usaha. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para presentator. Mungkin hanya ini yang bisa kami presentasikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini maupun dalam penjelasannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.